Kristus, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Kami akan percaya pada saat pagi hari ini dengan cuaca yang indah, cuaca yang cerah, kita boleh datang ke tempat ini. Kita akan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita akan persiapkan hati kita untuk kita mencoba datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyatakan setiap hati kita saat pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, Kau sungguh indah tiada tandanya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah indah di dalam setiap kehidupan kita. Kau sungguh
senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin dan kami rindu Tuhan, setiap hati kami pada saat pagi hari ini kami dipulihkan, kami dikuatkan karena keagungan-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Saat pagi hari ini jiwa roh kami memuji dan menyembah Engkau. Pada saat ini kami mau beribadah Tuhan, berhati-hati dengan kuasa Roh Kudus Kau memberikan kekuatan kepada kami dalam setiap para peran pelayan-Mu Tuhan, terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Allah akan memberkati kami pada saat ini. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai hingga akhir. Sedangkan kuasa Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, dan kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak dan Saudaraku. Salam. Saya undang untuk bagi bersama-sama. Kami percaya bahwa Roh Suci senantiasa ada di dalam hati kita. Roh Suci yang senantiasa memulihkan akan hidup kita. Roh Suci yang memberikan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Pilih Roh Suci makaryo ing manah kula.
dan saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Ialah firman Tuhan saat pagi hari ini belum menguatkan setiap hati kita. Firman Tuhan boleh memberikan kesejukan dalam setiap kehidupan kita. Saat kami berdoa Tuhan, Kau bekerja menggerakkan tangan-Mu. Saat kami berdoa Tuhan, Kau senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau memberikan dan mencurahkan setiap berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami.
hari ini. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam surga. Betapa kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat kasih karunia-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu pada saat ini. Satu hal yang kami rindukan kami mengasihi Engkau, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu di dalam roh dan hadirat-Mu yang sudah kami rasakan. Terima kasih atas sukacita yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas pernyataan bagi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami rindu kami, Kau menyertai kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, saat yang terindah. Kami rindu mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Mari Tuhan bersabdalah Engkau. Kau memberkati Engkau secara khusus ya Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus yang beracara, Kau sendiri yang berkata-kata lewat mulut hamba-Mu. Di dalam nama Yesus yang kami berkati seluruhnya kami umat-Mu. Kami membuka mata hati kami, mata rohani kami Tuhan, untuk kami siap ditakutkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami menolak segala pekerjaan setan iblis yang berusaha untuk menghalangi ibadah kami berjalan, kami tolak ke dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Kita sudah memasuki bulan Oktober, kemudian nanti sebentar lagi November dan Desember. Ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan setahun ini, puji Tuhan kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Ya, doa saya kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, Saudara, Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 16 yang kemarin sudah kita baca. Hari ini kita selesaikan doa Yesus di dalam memilih murid-muridnya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus lakukan sebelum memilih murid-muridnya? Itu berdoa. Bahkan berdoanya ini adalah semalam-malaman, tidak hanya doa seperti doa makan atau doa tidur gitu ya, tetapi semalam-malaman. Maka di dalam ayat yang ke-12 yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Jadi mendoakan ya, siapa yang akan dipilih, kemudian apakah orang yang dipilih ini menjadi orang yang tepat, orang yang mengikutinya, karena murid itu kan mengikutinya. Maka Yesus itu berdoa semalam-malaman hanya untuk memilih murid-muridnya. Padahal itu ya sebenarnya kebutuhan murid-muridnya, tapi Yesus berdoa ya, semalam-malaman. Nah, mengapa Yesus ini berdoa untuk memilih murid-muridnya? Apakah Yesus tidak bisa memilih murid-muridnya dari kaum intelek, kaum pintar gitu ya, kaum yang cerdas atau cendekiawan gitu ya? Bisa saja Yesus langsung pilih gitu, karena dia berkuasa, atau dia ini memaksa gitu ya. Atau Yesus ini bisa saja memilih orang yang ahli di dalam filsafat, pandai bicara gitu ya, bisa saja.
ya, karena dia berkuasa. Ya, bisa saja Yesus memilih kaum agama, ya, agama yang memimpin agama, ngerti agama. Pada saat itu kan banyak orang Farisi, ahli-ahli Taurat gitu ya. Bisa saja Yesus memilih, langsung pilih gitu ya. Atau Tuhan Yesus bisa memilih orang yang terpandang, orang yang kaya gitu ya. Pada saat itu sudah banyak orang kaya, orang pintar, ahli filsafat, ahli agama, banyak loh saudara. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak langsung memilih, tapi Yesus ke bukit berdoa semalam-malaman, minta kepada Allah Bapa supaya Yesus dapat memilih orang-orang yang tepat. Bapak saudara, ini juga menjadi teladan bagi kita ya. Jadi saya pesan kepada anak-anak muda gitu ya. Jadi memilih jodoh itu harus didoakan. Amin. Jadi jangan hanya karena cantik, seksi, kaya gitu ya. Kan orang Jawa mengatakan dudu bondo, dudu rupa paitane. Paitane apa? Ya karena jodoh dari Tuhan. Kalau jodoh dari Tuhan gitu ya, pasti Tuhan akan berkati. Tetapi kalau jodoh bukan dari Tuhan, itu menciptakan neraka dalam keluarga. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya harus berdoa juga untuk menantunya, amin. Ya, calon menantunya gitu ya, supaya menantunya juga menghormati mertuanya gitu ya, supaya tidak seperti kucing dan apa, tikus, atau seperti Tom dan Jerry gitu ya. Gitu. Iya, harus didoakan loh ya. Teman akrab, teman kental, teman untuk curhat itu juga harus didoakan. Bahkan kalau bisa jodoh itu malah minta apa? Minta tanda gitu ya. Tandanya apa gitu ya. Harus didoakan. Nah, jadi jangan keburu nafsu, jangan karena hanya wajah, karena kekayaan gitu ya. Karena wajah itu bisa kisut gitu ya. Kemudian harta itu bisa apa? Bisa habis. Tetapi kalau itu jodoh dari Tuhan, itu akan bisa menjadikan keluarga itu sukses. Ya. Keberhasilan suami itu tidak lepas dari apa? Peran istri kan ini. Kemuliaan istri tidak lepas dari apa? Ya, ketenaran suaminya kan begitu. Maka saling apa? Kalau jodoh dari Tuhan itu adalah saling menopang. Nah, Yesus membutuhkan murid-muridnya. Ini didoakan tidak hanya 1 jam, tapi bermalam-malaman, semalam-malaman. Waktu yang panjang untuk ngobrol dari Tuhan. Tuhan, siapa yang aku pilih? Mungkin begitu saja. Ya, Yesus dengan Allah Bapa itu akrab. Maka orang percaya itu kalau suka berdoa itu akrab dengan Tuhan. Yesus tidak mengadakan polling gitu ya. Polling itu ya dihubungi, kemudian ditanya standarnya, kualifikasinya apa gitu ya. Kemudian syarat-syarat tertentu ya, itu namanya polling. Audisi gitu ya, atau ujian gitu. Cara-cara manusia. Ini tidak dilakukan oleh Yesus. Bisa saja Tuhan Yesus itu melakukan. Contoh saja perusahaan itu untuk menerima karyawan juga ada apa? Ada ujian kan? Mungkin mempunyai apa? Standar gitu ya, mempunyai syarat-syarat gitu ya, sarjana atau pengalaman berapa tahun kan begitu. Laki-laki harus lulus ini, harus tingginya sekian. Ini adalah manusia. Tetapi ketika Yesus memilih murid-muridnya, tidak memakai cara manusia, cara dunia, tetapi Yesus ini menyerahkan kepada Tuhan. Yesus tidak mengambil keputusan berdasarkan siapa yang paling terpopuler, yang terkenal. Dan kalau kita lihat murid-muridnya ini nggak ada yang terkenal, murid-muridnya ini biasa, masyarakat biasa, bahkan hanya sebagai apa? Sebagai nelayan ya. Petrus itu kan nelayan, Yakobus itu nelayan. Gitu. Ya, tapi ada juga yang kaya, Bartolomeus itu kaya, Matius itu pemungut cukai, gitu ya. Yesus tidak memandang muridnya ini harus kaya, harus pintar gitu ya. Tapi orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini yang dipilih oleh Tuhan, sehingga Yesus dapat memaksimalkan mereka. Nah, kalau kita lihat ayat 11 kemarin, saudara, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman kepada Allah. Jadi berdoa
kepada Allah, minta gitu ya, minta supaya Tuhan itu memberi tanda, memberi tanda. Bapak saudara, saya menjadi pendeta ini, pelayan ini juga tanda, Bapak saudara. Ya, ketika saya itu masuk ke namanya dulu kan PTT Karismatika, Perguruan Tinggi Teologi Karismatika, saya bergumul, saya berdua gitu ya. 3 bulan pertama, saya nggak kerasan, saya kira itu sekolah pendeta itu ketemu dengan malaikat-malaikat gitu ya. Tetapi kenyataannya enggak, ya, nakalnya lebih nakal dari periman gitu ya. Ya, kebanyakan mereka ini kan panggilan ya, jadi mau berubah gitu ya. Saya kira baik-baik gitu ya. Ya, ada pada saat itu juga ada yang mencuri, masih ada yang merokok dan sebagainya. Nah, saya 3 bulan itu nggak kerasa, tetapi saya tetap berdoa, tetap berdoa. Padahal namanya pendeta dan guru itu saya nggak senang, saya benci gitu ya. Tetapi ya namanya panggilan Tuhan. Nah, kemudian pada tahun 1987 kalau nggak salah, ya, banyak anak-anak yang belum lahir. Nah, itu kan ada retreat, ada retreat. Nah, retreat itu di Tawangmangu di Bukit Irmon, Karanganyar. Nah, kemudian satu malam, saya itu keluar dari kamar kemudian berdoa di aula, ya, teman-teman tidur gitu ya. Kemudian saya berdoa malam-malam. Itu karena retreat pertama yang saya alami, karena ya memang kaum muda dulu pernah namanya penyelaman rohani di Surabaya, pernah di tempat-tempat, tapi kalau ketika mahasiswa ya baru kali itu. Kemudian saya menggunakan kesempatan itu, saya berdoa gumul jam 1 malam itu, saya itu dapat penglihatan. Pada saat itu saya masih percaya penglihatan gitu ya. Sampai sekarang pun ada penglihatan. Apa yang diperlihatkan Tuhan? Saya berdiri nah, kemudian di depan saya, di kanan, di kiri gitu ya, itu ribuan orang, itu yang berdoa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan gitu ya. Nah, kemudian saya tanya pada mentor gitu ya, jadi tanya kepada pembimbing ya. Karena kan baru sekali itu saya mendapatkan penglihatan. Nah, kemudian mentor ini mengatakan, ya, kamu dipanggil Tuhan, nanti kamu akan menjadi pemimpin, kamu akan menjadi pendeta, dan nanti akan Anda bisa berkhotbah di antara sekian orang. Benar, kami sudah berulang-ulang khotbah di Bekasi, di Jakarta, di Surabaya, itu lebih dari ribuan orang gitu. Jadi itu adalah tanda, maka perlu kita ini berdoa. Maka pekerjaan, jodoh, masa depan itu harus didoakan, ya. Karena yang menentukan itu Tuhan, hidup ini yang menentukan Tuhan. Maka saya menulis, sesungguhnya ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, Yesus itu kesungguhan berdoa semalam-malaman, ya. Tuhan akan memberitahukan kepada siapa yang benar dan tepat untuknya. Maka kaum muda harus berdoa sungguh-sungguh untuk mendapatkan jodoh, karena Tuhan akan memberitahukan atau Tuhan memberikan tanda, dan siapa orang itu, orang yang benar, orang yang tepat. Kalau orang yang tepat, orang yang benar, saudara, itu akan mendukung kita gitu. Maka murid-murid Yesus ini juga mendukung Yesus, kecuali siapa? Yudas. Nanti akan suatu waktu mungkin kita akan membahas Yudas gitu ya. Apakah Yesus gagal memilih Yudas gitu ya? Ya, saya kira juga tidak, ya, karena pilihan Yudas itu adalah pilihan dirinya gitu. Jadi kalau kita ini berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberitahukan gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita ini melakukan yang tepat, kita damai, Kalau kita ini menemukan orang yang tepat, ya, juga akan membuat kita ini damai. Ya, maka kita harus berdoa, Nah, kemudian keberhasilan orang percaya pada esok hari
ditentukan oleh penyerahan kita kepada Tuhan pada malam hari itu. Maka Yesus ini berdoa semalam-malaman. Kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-13 apa, Saudara? Ayat 13. Coba ayat yang ke-13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi Yesus hanya memilih 12 orang, Saudara. Ini perjuangan, bergumul, berdoa semalam-malaman hanya untuk mendapatkan 12 orang. Apalagi hidup ini, Saudara. Mungkin ada yang lebih penting, Saudara, gitu ya, untuk menopang kita, membuat kita ini sukses, membuat kita ini damai sejahtera, membuat hidup kita ini indah, Saudara. Kan harus ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Maka kita harus berdoa. Doanya ini tidak hanya doa formalitas, tidak hanya doa karena kewajiban, bukan karena doa sebagai syarat, tetapi doa yang apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini dinyatakan Yesus berdoa semalam-malaman. Setelah berdoa malam itu, Saudara, siang harinya, Saudara. Maka saya itu sangat percaya, Saudara, kalau saya doa pagi, Saudara, siang itu hari itu, saya itu merasa tidak pemurungsung gitu ya, menghadapi kesulitan, menghadapi pekerjaan, menghadapi masalah itu dengan tenang. Tetapi kalau tidak doa pagi, Saudara, itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Ya, mungkin bukan karena kebiasaan, mungkin karena ini ya doa itu akan memberikan kepada kita pimpinan, karena Tuhan menuntun kita, memberikan pertolongan kepada kita. Ya, kalau Yesus berdoa semalam-malaman, mungkin kita berdoa pagi, supaya pagi hari itu sampai sore kita ini dituntun oleh Tuhan. Nah, 12 murid diambil dari semua lapisan masyarakat, jadi bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya ya. Memang ada yang kaya, tapi Yesus ini memilih adalah orang-orang biasa dari masyarakat biasa. Mungkin nanti kita juga akan mengadakan pemilihan pemimpin daerah, perlu berdoa, nah, kita perlu berdoa siapa yang kita pilih. Jangan karena 50.000 atau 100.000, ya. Kalau dikasih ya, kalau Bapak Saudara mau terima ya terima saja, tapi konsekuensinya harus apa? Harus memilihnya, kan gitu kan. Ya. Kalau saya tolak, Saudara. Sampai sekarang saya belum menerima uang politik gitu ya. Ya, saya hanya berdoa supaya pemimpin ini adalah pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Gitu. Ya, harus didoakan, ya. Karena apa? Karena Alkitab itu pemerintahan itu wakil Allah, ya. Maka kita doakan. Ya. Murid-murid Yesus adalah masyarakat biasa, ya. Ada nelayan, ada aktivis politik, ada penagih pajak, masyarakat umum, pemimpin biasa, ada yang kaya, juga ada yang miskin, tapi juga ada yang penipu gitu ya, Yudas Iskariot gitu ya. Nah, alasan Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dengan berdoa semalam-malaman apa, Saudara? Yang menjadi alasan Tuhan Yesus. Yang pertama, Saudara, supaya tepat orang itu tepat, Saudara. Murid-muridnya ini tepat. Gitu. Tadi saya katakan bahwa ketika sungguh-sungguh kita ini berdoa, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita siapa orang yang tepat. Ya. Siapa orang yang tepat untuk menjadi murid-muridnya. Yesus berdoa supaya mendapat murid-murid yang tepat. Maka ia rela meninggalkan keramaian, kebisingan, kesibukannya untuk menghabiskan waktunya berdoa semalam-malaman kepada Allah Bapa yang ada di surga. Nah, ini merupakan satu pergumulan. Hanya memilih 12 orang saja, Mas, itu berdoa semalam-malaman. Mungkin anak-anak muda, mungkin tidak hanya semalam-malam, mungkin berpuasa berhari-hari gitu ya, untuk memilih jodoh, untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan pendamping yang baik. Berdoa, maka berdoa itu sangat penting.
Nah, kemudian yang kedua, supaya mereka tetap dalam panggilannya. Saudara, karena Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Maka kalau murid-muridnya ini tidak tahan banting, tidak dapat setia, tidak tetap dalam panggilannya, saudara. Padahal Yesus punya rencana, gitu ya, punya rencana, punya kehendak supaya murid-muridnya ini melanjutkan apa? Pengajarannya, melanjutkan mujizat-mujizatnya, saudara. Ya, ini pergumulan bagi Yesus. Siapa orang yang dapat tetap ada di dalam panggilannya? Karena banyak orang yang tidak tahan, saudara. Ya. Tidak tahan karena pekerjaan ini sangat berat, pelayanan ini berat, saudara. Maka Yesus berdoa supaya mendapatkan murid-murid yang tetap ada dalam panggilannya. Sebab mengikut Yesus bukan terpaksa dan bukan paksaan, tetapi karena panggilan untuk melakukan pekerjaan sukarela, pelayanan sukarela. Pelayanan itu sukarela, saudara. Banyak orang yang tidak mau melayani karena tidak ada PK-nya. PK itu persembahan kasih, gitu. Bahkan ada pendeta pun yang dipanggil untuk melayani itu tanya, berapa PK-nya, berapa berani bayar, gitu ya. Ada, ada. Maka saya acung jempol kepada pelayan-pelayan di sini, semua itu mereka melayani dengan apa? Dengan sukarela. Ya, di gereja lain itu digaji, dibayar, ya. Mereka hanya mendapatkan apa yang diterima itu, tapi tidak mendapatkan apa? Pahala yang di surga, Padahal pahala yang di surga itu lebih apa? Lebih mulia. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Orang yang melayani aku itu akan dipuji oleh Bapa. Ya. Maka melayani Tuhan jangan hanya ingin dipuji oleh orang, tetapi biarlah kita melayani Tuhan supaya kita ini dipuji oleh Bapa. Maka saya menghormati, menghargai, gitu ya, memberi penghargaan sebesar-besarnya pada pelayan yang mereka sudah mau melayani dengan sukarela, ya, Kalau kita mau cari uang bukan pelayanan di sini, bekerja di mana, di tempat lain, ya. Maka kita hargai, mereka yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, mungkin biaya juga, untuk melayani Tuhan. Ya, semuanya untuk pemuliaan nama Tuhan. Nah, ini juga kami doakan setiap pagi hari, supaya mereka tetap apa? Ada di dalam panggilannya, supaya tim ini kompak, itu didoakan setiap pagi, pelayan itu, supaya mereka tidak menonjolkan dirinya, gitu, bisa merendahkan hati. Karena pelayanan ini bukan pelayanan duniawi, ya. Kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka saya memberi acung jempol, tidak hanya satu, gitu ya. Kalau bisa 4, gitu ya. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki kanan, kaki kiri, gitu. Betul, Maka kita juga menghargai mereka ini, gitu ya. Kenapa? Karena pelayanan ini adalah pelayanan yang sukarela. Nah, Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya tetap ada di dalam panggilannya. Dan kalau kita lihat, akhirnya nanti murid-muridnya semua meneruskan pengajaran Yesus. Mereka meneruskan mujizat-mujizat Yesus, perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bahkan mereka semua mati syahid, mati martir, kecuali yang terhilang, Yudas, dan Yohanes mati tua, tapi tetap ada di dalam apa? Dalam panggilannya. Menurut saya mereka adalah sukses, karena sukses itu adalah relatif, ya, sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuan tercapai itu adalah orang yang sukses. Dan mereka ini disebut rasul, ya, di dalam ayat 13. Murid-muridnya ini disebut rasul, artinya orang-orang yang diutus.
Maka ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, meminta kepada Bapa supaya murid-muridnya ini menjadi orang-orang yang tepat dan tetap ada di panggilannya, yaitu untuk memberitakan Injil. Nanti akan kita lihat bagaimana hasil penginjilan mereka, hasil pemuritan Yesus. Nah, kemudian yang ketiga, supaya mereka dapat hidup bersama-sama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus itu tidak gampang. Yesus berdoa supaya mendapat murid-murid yang dapat hidup bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid mempunyai tujuan dan misi yang sama dengan Tuhan Yesus. Kalau tim, saudara, itu tidak satu tujuan, tidak satu hati, saudara, ya, itu tidak akan mencapai tujuan, saudara. Contoh saja, kita lihat tim sepak bola gitu. Coba kalau tim sepak bola itu nggak memiliki tujuan untuk memasukkan di gawang lawan, bisa menang nggak? Nggak bisa menang, Nah, Yesus dan murid-muridnya ini satu tim. Gereja ini juga satu tim. Keluarga kita juga satu tim. Coba kalau satu tim itu tidak satu tujuan, tidak satu arah, tidak satu hati, ya pasti akan pecah kacir. Maka saudara, kita ini perlu berdoa untuk melakukan kegiatan, aktivitas dalam keluarga atau mencapai tujuan dalam keluarga. Kita doakan, ya, supaya anggota keluarga ini memiliki satu hati, satu visi, satu tujuan, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Karena berat, ya, karena berat. Bersama-sama dengan Yesus itu berat tantangannya. Yesus sendiri, saudara, tidak pernah berdosa. Yesus itu apa salahnya? Apakah Yesus penjahat? Bukan. Yesus yang begitu baik, suka menolong, suka berdoa, memberi teladan hidup yang baik, saudara. Seperti itu saja masih dihina, masih diolok, masih dicaci maki, masih dianiaya, bahkan dibunuh, saudara. Itu dunia, saudara. Maka Yesus ini berdoa supaya murid-muridnya ini dapat bertahan bersama-sama dengan Yesus. Maka orang baik itu pasti dibenci, saudara. Ya, ini merupakan pembelajaran bagi kita, saudara. Kita harus berdoa supaya kita juga kuat di dalam melakukan kebaikan. Kita tetap beriman kepada Yesus Kristus, saudara. Ya. Maka orang Kristen, pengikut Kristus itu berat tantangannya, saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya berat, saudara. Karena Yesus ini kan memanggil murid-murid. Selain murid ada rasul. Kalau murid itu artinya pengikut, saudara. Itu namanya murid. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu yang dilakukan oleh murid. Kalau Yesus melakukan tugasnya, murid-murid ini juga harus melakukan tugasnya. Dan terlebih, saudara, murid-murid ini juga disebut rasul. Yesus berdoa supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya untuk memberitakan Injil. Maka Yesus selanjutnya memberi kuasa untuk menyatakan mujizat-mujizatnya. Jadi ketika Yesus ini berdoa memilih murid-muridnya, kemudian murid-muridnya ini supaya dapat melakukan tugasnya. Tugas murid adalah sama yang dilakukan oleh gurunya, yaitu memberitakan Injil. Maka ketika Yesus mengutus mereka, Yesus ini memberi apa? Kuasa. Ini sudah kita bahas, saudara. Yesus ini memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa. Kuasa di sini kemarin saya katakan kuasa eksosia, kuasa otoritas untuk memerintah kuasa iblis, kuasa sakit penyakit, bahkan kematian pun takluk kepada kuasa ini. Itu adalah kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya supaya murid-muridnya ini dapat menyatakan mujizat-mujizatnya. Maka Yesus berdoa supaya murid-muridnya ini dapat melakukan tugasnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah alasan Tuhan Yesus ini berdoa untuk murid-muridnya, memilih murid-muridnya. Nah, mengapa banyak orang
usahanya itu bangkrut, bekerja pindah-pindah, sekolah tidak ada semangat, tempat tinggal yang tidak nyaman, rumah tangga seperti neraka, ganti-ganti profesi, dan lain-lain. Mungkin kita alami, saudara. Ya. Mengapa, saudara? Ada jawabannya, saudara. Karena kita tidak menyerahkan kepada Tuhan dalam doa. Ya. Kalau pekerjaan itu adalah kehendak Tuhan, saudara, kita ini bekerja dengan apa? Dengan semangat, bekerja dengan antusias, bekerja dengan baik, bekerja pasti akan diselesaikan, gitu. Ya. Maka untuk kaum muda, kalau mau cari pekerjaan, doakan, ya, sesuai dengan apa? Dengan kapasitas kita, potensi kita, gitu ya. Serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan tempat yang tepat. Amin. Ya, Tuhan itu sangat baik, saudara. Sangat baik. Maka perbanyak berdoa, saudara. Nah, kemudian apa? Karena mereka tidak menyerahkan pemilihannya atau pilihannya itu sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa. Atau mungkin kita merasa lebih tahu dari Tuhan, gitu. Atau kita ini, kalau kita punya rancangan, punya kehendak, punya kemauan, gitu, terus Tuhan disingkirkan, gitu ya. Jangan, saudara. Kita harus menyertakan Tuhan di dalam segala kehidupan kita, sekalipun itu kecil, saudara. Ya. Karena hal yang kecil ini juga akan menentukan yang besar. Maka segala perkara kita serahkan kepada Tuhan, gitu ya. Mungkin sepele bagi kita, saudara, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Inilah yang terjadi ketika kita tidak berdoa. Kita mendapatkan orang yang salah, di tempat yang salah, melakukan hal yang salah, untuk alasan yang salah. Kalau kita ini tidak berdoa, saudara, apa-apa salah, saudara. Mau melakukan ini salah, ketemu dengan orang salah, di tempat yang salah, gitu ya. Ya, tentunya kita akan, ya, semua salah, saudara. Maka, saudara, sertai hidup ini dengan doa. Sukailah berdoa. Dalam segala perkara kita berdoa, saudara. Coba sekarang hasilnya, saudara, ketika Yesus melakukan pemilihan murid-muridnya. Dari 12 murid saat itu berkembang menjadi 2 sampai 3 miliar orang Kristen di seluruh dunia saat ini, saudara. Ini Kristen yang sungguh-sungguh, saudara. 2 sampai 3. Kalau kemarin saya sampaikan 4 itu termasuk Katolik semua Kristen, kan gini kan. Jadi 2 sampai 3 ini adalah yang benar-benar murid, saudara. Yang tekun, yang tetap mempertahankan imannya, kan ini kan. Coba 12 murid. Kalau pada saat itu kan tahun berapa? Tahun 30-an ya. Sekarang sudah tahun berapa? 2020. Berarti 1 tahun memenangkan berapa, saudara? Kita itu bibitnya hanya 12 orang, saudara. Gereja ini dulu ketika di Turi, saudara, saya itu melayani pertama kali, jiwanya itu Pak Yatmo, kemudian Pak Agung, kemudian Pak Mona, dan Pak Jumadi. Ini Pak Jumadi itu kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Jadi yang datang itu Pak Yatmo, Pak Mona, terus Pak Agung, gitu. Pak Agung sudah meninggal, kemudian Pak Mona ya sudah ke mana, ke Bali katanya. Ya, mungkin ikut menantunya di sana. Hanya itu loh, saudara. Kemudian saya berdoa, gitu, tambahkan orang Pak Kirmati, Mbak Nini, gitu. Mbak Nini itu sudah dari sana, gitu. Itu yang saya alami. Nah, kemudian pindah ke rumahnya Pak Yatmo, gitu. Kan dulu kan tempatnya Butuk, gitu ya. Dan pinjam rumah, saudara. Dan yang rumah itu belum percaya pada Yesus itu. Ya, itu tahun 89, saudara. Ya, jadi hanya 4 orang, saudara. 4 orang. Itu yang saya terima dari Pak Pontus, gitu. Nah, kemudian saya berdoa, kemudian tempat ibadah dipindah ke rumahnya Pak Yatmo, Tuhan tambahkan, saudara.
Ya, jadi dari 12 orang itu berkembang sampai 2-3 miliar. Nah, kemudian melalui 12 murid ini 83 juta Alkitab didistribusikan secara global per tahun juga. Jadi setiap tahun itu 83 juta Alkitab. Ya, mungkin sekarang ada aplikasi elektronik gitu, mungkin lebih cepat ya. Saya kira Bapak Ibu yang punya HP itu harus dipasang aplikasi Alkitab ya. Suatu waktu bisa kita buka, kita baca. Gitu. Kalau saya lengkapi dengan terjemahan, saya lengkapi dengan kamus Alkitab, saya lengkapi dengan tafsiran, saya lengkapi macam-macam loh, Sir. Jadi hanya satu HP tapi sudah memuat banyak buku gitu ya. Ini ya zaman yang canggih gitu ya. Mungkin ribuan buku itu ada di HP saya. Nah, jadi pada saat itu murid-murid 12 orang sampai sekarang sudah banyak Alkitab yang diedarkan, ya, dicetak, diedarkan, dibaca orang. Nah, kemudian kurang lebih 6 juta buku-buku tentang kekristenan dicetak per hari. Gitu. Ini adalah sarana untuk pemberitaan Injil. Dari 12 orang yang tepat akan menghasilkan hasil yang produktif, hasil yang tepat, hasil yang maksimal. Maka kalau kita ini bekerja dengan pekerjaan yang tepat, kita ini bekerja akan lebih produktif, bekerja dengan antusias, bekerja dengan semangat, sehingga kita menghasilkan pekerjaan yang baik. Maka perlu kita ini berdoa untuk mencari pekerjaan yang tepat, jodoh yang tepat, waktu yang tepat. Kita dengan apa? Dengan berdoa. Kemudian rata-rata ada 171.000 orang Kristen di seluruh dunia martir karena iman mereka per tahun. Mungkin kita masih enak di sini, walaupun ada intoleransi gitu ya. Tapi di daerah yang non Kristen seperti di Cina, ya, kemudian di Korea Utara, kemudian mana Eropa Timur, itu kan negara-negara komunis. Orang Kristen banyak yang dibunuh. Nah, kemudian di beberapa daerah Afrika ya, itu juga nggak sebebas kita. Maka kita ini bersyukur, kalau kita ini punya dasar negara kita ini adalah Pancasila. Kita doakan para pemimpin ini supaya Injil dapat diberitakan. Kita ini secara leluasa bisa beribadah, ya. Jadi ini kesempatan, murid-murid Yesus itu karena tepat dipilih Yesus, maka sampai sekarang ini berkembang kekristenan. Ya. Maka saudara, untuk mencapai tujuan yang besar, mencapai mendapatkan orang yang tepat, saudara, doakan seperti Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Amin. Mari kita tunduk kepala, minta single. Kita berdoa, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, dan Tuhan membuka tempat perbendaraannya, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Maka doa tidak mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman untuk memilih murid-muridnya, supaya mendapatkan murid yang tepat, dapat melaksanakan tugasnya, tetap ada dalam panggilannya. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, maka apa yang kita kumpulkan, Tuhan sediakan yang terbaik. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Mari kita bangkit bersama-sama. Saat berdoa, Tuhan bekerja.
mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagiku, tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mbak Rika akan berdoa bersama dengan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Diberkati Tuhan, semuanya sehat. Puji Tuhan, berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan untuk kita boleh beribadah untuk kebaikan kita bersama, gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu pelayan Tuhan yang sudah melayani saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang terus menambah-nambahkan talenta dan berkat atas Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya akan membacakan untuk pelayan Tuhan yang akan melayani besok minggu depan, tanggal 11 Oktober pagi. Song leadernya Tiwi, singernya Yemima dan Intan, tamborinya Alin dan Putri, LCD Ripka, parkir Bapak Narto, doa Ibu Harni, kolektan dan among tamu Bapak Ibu Trisasono. Untuk tanggal 11 sore, song leadernya Mbak Lena, singer Ibu Yohana dan Devita, tamborinnya Hana dan Alin, LCD Tita, parkir Bapak Benu, doa Ibu Nengrung, kolektan dan among tamu Bapak Ibu Triman. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Yang pertama, saya minta kesediaan Bapak Ibu yang ada di atas dan juga para pelayan Tuhan, dukung kami dalam setiap pelayanan untuk guru-guru sekolah minggu, begitu ya, satu pergumulan untuk kami boleh melayani anak-anak, mencari cara yang terbaik untuk tetap membawa anak-anak untuk setiap beribadah, begitu ya. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan kreativitas dan hati melayani kepada kami semuanya, untuk kami bisa tetap membimbing anak-anak dan juga mencari cara yang terbaik bagaimana untuk melayani anak-anak. Begitu untuk Bapak Ibu Saudara yang duduk di depan saya, mohon berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Nampan, yang ada di Karanglo, yang ada di Danyung, yang di Mabatan, di Grogol, Jatakan, dan mungkin daerah-daerah lainnya. Kita mau mendukung saudara-saudara kita di dalam doa. Doakan untuk kesehatan, dan biarlah Tuhan yang melindungi senantiasa dimanapun dan apapun yang dikerjakan oleh rekan-rekan seiman kita. Biarlah Tuhan menuntun mereka, Tuhan memberkati mereka. Kita mau saling berdoa dan mendukung di dalam doa. Untuk Bapak Ibu Saudara yang duduk di sebelah kiri saya, mohon berdoa untuk vaksinasi atau obat penangkal virusnya, begitu ya. Kita doakan
supaya benar-benar efektif dan biarlah cepat bisa direalisasikan sehingga kita boleh kembali beraktivitas dengan tenang, dengan aman, begitu ya. Biarlah kita juga berdoa untuk negara kita, pemerintahan yang ada, supaya benar-benar mengambil kebijakan yang tepat. Doakan para pemimpin kita. Begitu, kita mau berdoa bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kami percaya Tuhan saat pagi hari ini, di saat kami menundukkan hati kami di hadapan Engkau, Roh Kudus boleh senantiasa Tuhan berikan untuk setiap kami Bapa, menuntun menolong kami dalam kami menyampaikan setiap doa-doa kami saat pagi hari ini kepada Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang dasar, Allah yang bermurah hati, Allah yang siap menolong kita, Allah yang menyertai kita senantiasa. Terima kasih. Jika besaranmu ajarku
ajar Tuhan, ajar Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. penuh